Kemarin kita sudah berjuang habis-habisan membebaskan Jakarta dari cengkeraman Cina-Cina yang kurang ajar. Maka dengan pemimpin yang baru ini insya Allah Jakarta berkah. Jangankan kitanya, Persija aja begitu sekarang diganti pemimpinnya di Jakarta, menang mulu di Jakarta. Itu baru gubernurnya diganti, apalagi kalau presidennya diganti, presidennya insya Allah juara dunia. Ada yang bisik nih ketua MUI Barat, romannya kalau ngomong rada berani. Ana bilang gak ada urusan. Sampai saya bilang sekarang saya lagi galau. Saya galau dengan ketua umum saya Kiai Ma'ruf Amin. Saya memaklumi kalau Sukmawati datang ke Kiai Ma'ruf selaku orang tua. Saya maklumi beliau, memaafkan, dan memang itu akhlak Islam. Tapi itu tidak mewakili kami umat Islam dan kami dari pengurus majelis ulama yang ada di Indonesia ini. Bagaimana dilecehkannya sekarang kalimat tauhid yang kita muliakan. Kemarin bagaimana tidak Sukmawati begitu amat sangat semangat mau memenjarakan Habib Rizik, dianggapnya telah melecehkan Pancasila yang dibuat oleh manusia, tapi sekarang dia melecehkan Tuhan kita dan kalimat tauhid. Kalau dulu saya bicara sampai Ahok di penjara, alhamdulillah sampai di penjara. Sekarang kita umat Islam harus bersama-sama bersatu. Dia sudah salah dengan seluruh umat Islam, melecehkan bukan lagi lambang negara tapi nilai keimanan kita. Kita tuntut sampai dia masuk ke dalam penjara. Ini yang ngomong Ketua Majelis Ulama Indonesia Jakarta Barat, yang sekaligus Wakil Ketua Tanfiziyah PWNU DKI. Di Jakarta nggak usah takut-takut, ngomong apa adanya, buat agama, buat Allah. Jejak Digital Ketua MUI Jakarta dengan Anies Baswedan, ditulis oleh Nafis Siwet. Mari kita bahas sekilas tentang kelakuan MUI selama puluhan tahun. Dalam situs MUI tahun 2021 lalu, jelas terlihat jika MUI ini adalah sebuah LSM. Pada tahun 2022, informasi tersebut diubah menjadi sebuah wadah musyawarah. Apakah MUI sengaja mengubah informasi tentang mereka karena boroknya selama ini terbongkar? Selama puluhan tahun kita juga tidak pernah tahu berapa banyak uang hasil sertifikat halal yang masuk ke kas MUI karena uang tersebut tidak bisa diaudit. Dan uang hasil sertifikat MUI selama puluhan tahun tersebut juga tidak pernah masuk ke kas negara. Jika pada tahun 2016 uang sertifikat halal MUI bisa mencapai 240 triliun, lalu berapa ratus triliun uang hasil sertifikat MUI selama puluhan tahun yang tidak masuk ke kas negara? Siapa yang menikmati hasil sertifikat halal MUI selama puluhan tahun? Sungguh mengerikan, bukan? Uang ratusan triliun yang seharusnya masuk ke kas negara, tapi malah dinikmati oleh segelintir orang. Makanya tidak heran jika ada petinggi MUI seperti Anwar Abbas yang sudah puluhan tahun ada di dalam MUI sekarang nyinyir Presiden Jokowi. Tanya kenapa? Karena hanya Presiden Jokowi yang berani membuat aturan baru tentang otoritas penerbitan sertifikasi halal. Per 17 Oktober 2019, otoritas penerbitan sertifikasi halal dialihkan dari MUI kepada Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Jadi jelas uang tersebut akan masuk kas negara.
Jika Anwar Abbas mengatakan Presiden Jokowi cukup 2 periode karena rakyat sudah muak, kita balik bertanya, rakyat yang mana? Kita malah muak dengan kelakuan mereka yang mengklaim dirinya atau oknum ulama, tapi menikmati uang sertifikat halal selama puluhan tahun yang seharusnya masuk ke kas negara. Begitu juga dengan kelakuan Ketua MUI Jakarta yang bernama Munahar Mokhtar. Pada tahun 2021 lalu, Ketua MUI Jakarta membentuk Cyber Army untuk membela Anies Baswedan. Sekelas MUI Jakarta mau dimanfaatkan jadi alat politik oleh ketuanya demi kepentingan Anies Baswedan. Dan petinggi MUI Pusat seperti Anwar Abbas malah mendukung kebijakan MUI Jakarta dengan dalih demi kebaikan. Apakah ini karena MUI Jakarta menerima hibah dari Pemprov DKI sebesar 10 miliar rupiah per tahun? Saat itu, Ketua MUI Jakarta ngeles bahwa pembentukan Cyber Army untuk membela Anies tidak ada hubungannya dengan dana hibah yang mereka terima setiap tahun. Yang menghubungkan pembuatan Cyber Army dengan dana hibah itu hanya orang-orang yang tidak paham tentang MUI dan tugas serta program-program MUI, kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia DKI, Kiai Haji Munahar Mokhtar kepada wartawan. Dan sekarang, ocehan Ketua MUI Jakarta yang dulu ngeles membela Anies tidak ada hubungan dengan dana hibah 10 miliar semakin terlihat benang merahnya. Apa mungkin Ketua MUI Jakarta mau membela Anies Baswedan secara gratis? Seorang Ketua MUI Jakarta yang masih aktif malah jadi relawan pemenangan Anies Baswedan. Dia menjadi Ketua Dewan Pembina Barisan Pecinta dan Relawan Anies Baswedan atau Baperan untuk Pilpres 2024 nanti. Kalau kita lihat dalam akun Instagramnya, memang benar dia simpatisan berat Anies Baswedan. Bahkan dalam akun Instagramnya, Ketua MUI Jakarta periode 2018-2023 ini malah memuji Anies Baswedan sebagai pemimpin yang religius, bersih, dan tuntas. Anies dikatakan pemimpin religius oleh Ketua MUI Jakarta. Padahal Anies Baswedan terbukti pintar ngomong buai janji manis yang tidak sesuai dengan fakta setelah dia berkuasa. Jika Anies dikatakan sebagai pemimpin yang bersih, lalu kenapa begitu banyak kelebihan bayar dan pemborosan uang rakyat di masa pemerintahan Anies Baswedan? Jika Anies Baswedan dikatakan sebagai pemimpin yang tuntas oleh Ketua MUI Jakarta, itu hanya omong kosong. Buktinya, normalisasi sungai warisan Jokowi Ahok malah mandek di masa pemerintahan Anies Baswedan dan baru dilanjutkan setelah Anies lengser. Dalam postingan yang lain, Ketua MUI Jakarta membuat postingan tentang melawan minuman keras karena katanya bisa merusak iman dan moral anak bangsa. Serius Ketua MUI Jakarta ingin melawan miras? Lalu, di mana suara Ketua MUI Jakarta saat Anies Baswedan tidak memenuhi janjinya untuk menjual saham BIR sampai dia lengser? Jadi sudah kelihatan bukan? Jika ocehan Ketua MUI Jakarta tidak sesuai fakta dengan apa yang dilakukan oleh pujaannya, yaitu Anies Baswedan. Masih percaya ocehan Ketua MUI Jakarta yang mengatakan Anies Baswedan itu seorang pemimpin yang religius, bersih, dan tuntas? Akhir kata, apakah pantas seorang Ketua MUI Jakarta yang masih aktif malah jadi buzzer Anies Baswedan? Jika MUI Pusat pernah mengeluarkan fakta bahwa buzzer itu hukumnya haram, lalu bagaimana dengan kelakuan Ketua MUI Jakarta yang sekarang jadi buzzer Anies Baswedan?
Apakah MUI Pusat berani mengatakan Ketua MUI Jakarta yang sekarang jadi tim ses Anies Baswedan hukumnya haram? Kepada Munahar Mukhtar, silakan mundur dari Ketua MUI Jakarta jika ingin fokus jadi tim sesnya Anies. Jangan merusak nama MUI yang sudah rusak demi jadi buzzer Anies Baswedan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.